Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Pasukan Israel menyerang beberapa jamaah di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Mengutip Wafa pada Minggu 16 Mei, jamaah yang diserang adalah jamaah yang dalam perjalanan menuju dan ada pula yang meninggalkan tempat suci tersebut. Penyerangan ini terjadi saat jamaah muslim melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Aqsa. Meskipun penjagaan ketat dilakukan, lebih dari 40.000 orang telah melaksanakan sholat Idul Adha di masjid tersebut. Warga Palestina melaksanakan sholat hari pertama Idul Adha. Terlihat mereka berada di kompleks Masjid Al-Aqsa. Orang-orang berkumpul di masjid pada hari Minggu pagi di tengah pembatasan ketat dari otoritas Israel dan juga beberapa jamaah dilaporkan diserang oleh IDF. Meskipun ada pembatasan ketat, banyak keluarga Palestina merayakan Idul Fitri atau Idul Adha bersama anak-anak mereka di kompleks masjid. Militer Israel diketahui telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap masuknya jemaah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, termasuk mengawasi ketika jemaah masuk halaman masjid, lalu melakukan pemeriksaan keamanan dan menghentikan ribuan jemaah untuk masuk ke dalam Al-Aqsa. Warga Palestina di Deir al-Balah juga berdoa di tempat umum di mana mereka dikelilingi oleh kehancuran yang disebabkan oleh militer Israel ketika momen Idul Adha. Mereka datang di hari tersebut untuk berdoa, sekaligus saling mengucapkan selamat Idul Adha. Mereka juga membawa harapan bahwa masih berpegang teguh pada tanah air. Biasanya, warga Palestina merayakan hari raya ini dengan bertemu keluarga dan juga makan bersama dalam jumlah besar. Namun, makanan tersebut tidak lagi terjangkau karena lebih dari separuh penduduk Gaza berada di ambang kelaparan. Warga Palestina pun berusaha melakukan yang terbaik untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak karena banyak dari mereka yang bangun hari ini dan merayakan Idul Adha tanpa orang tua mereka. Majed Abu Marahil, atlet Palestina pertama yang berpartisipasi dalam pertandingan Olimpiade, meninggal di kamp pengungsi Nusairat di Gaza pada Rabu 12 Juni. Ia mengidap penyakit gagal ginjal, namun tidak mendapatkan perawatan yang baik karena pemadaman listrik dan kurangnya pasokan medis di jalur Gaza. Middle East Eye menyebut kematian Majed Abu Marahel sebagai akibat dari perang Israel yang sedang berlangsung dan pengepungan daerah Kantong. Ia menjadi atlet pertama yang menjadi pembawa bendera dan mewakili Palestina di Olimpiade di Atlanta pada 1996. Menjadi pelari jarak jauh, Marahel berkompetensi dalam lomba 10 kilometer. Sejak terobosannya di panggung dunia, lebih dari 20 pria dan wanita Palestina telah mampu bersaing di kompetisi Olimpiade. Di sisi lain, keluarganya sangat terpukul dan langsung menggelar pemakaman. Saudara Marahel menyebut kakaknya adalah ikon Palestina. Keluarganya sudah mencoba untuk mengevakuasi Marahel ke Mesir, namun penyeberangan Rafah ditutup oleh Israel yang menyebabkan kondisinya terus memburuk. Dalam persiapannya untuk Olimpiade, diketahui Abu Marahel sering terlihat dalam perjalanan sehari-harinya dari rumahnya ke Gaza ke penyeberangan Erez dengan Israel. Bulan lalu, penyeberangan tersebut dibuka kembali untuk pertama kalinya sejak ditutup oleh Israel. Dia juga sering harus melewati persimpangan itu untuk pekerjaannya sebagai buruh harian di Israel. Setelah berpartisipasi dalam Olimpiade, Abu Marahel kemudian menjadi pelatih bagi pelari Palestina lainnya yang berharap dapat meniru kehadirannya di kompetisi internasional.
Ia kemudian melatih Nader El Masri, warga Palestina lainnya dari Gaza yang berkompetisi di Olimpiade 2008 di Beijing. Kematian Abu Marahel menyoroti nasib suram banyak warga Palestina yang menghadapi gagal ginjal di jalur Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan akan menghentikan sementara pertempuran di bagian selatan Gaza pada Minggu 16 Juni 2024. Melalui akun X, IDF menyebut pertempuran dihentikan guna memungkinkan bantuan memasuki wilayah yang terkepung tersebut. Jeda akan dimulai pada pukul 8 pagi waktu setempat hingga pukul 7 malam. IDF mengatakan jeda akan diulang setiap harinya hingga pemberitahuan lebih lanjut di sepanjang jalan yang mengarah dari penyeberangan Karem Shalom ke Jalan Salah Aldin dan kemudian ke utara. Akan tetapi mereka menegaskan bahwa pertempuran di kota Rafah, tempat Israel menargetkan sisa brigade gerakan militer Hamas, akan terus berlanjut. Pengumuman tersebut muncul setelah 8 tentara Israel tewas pada hari Sabtu dalam serangan Hamas di kota selatan Rafah. Saya bersenjata Hamas mengatakan, para pejuang telah menyergap pengangkut personel lapis baja, menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel di daerah Tel Al-Sultan di barat Rafah. Tank-tank Israel maju di Tel Al-Sultan dan peluru mendarat di daerah pantai. Sementara saya bersenjata Jihad Islam, Brigade Al-Quds, mengatakan pada hari Sabtu, Israel hanya bisa mendapatkan kembali sandranya di Gaza jika mengakhiri perang dan juga menarik pasukan dari daerah kantong. Sebelumnya, organisasi-organisasi bantuan juga telah lama memperingatkan bahwa serangan Israel terhadap Rafah di selatan Gaza memblokir akses ke dua penyeberangan, di mana sebagian besar makanan dan pasokan penting lainnya memasuki Gaza di tengah serangan dan blokade total Israel di wilayah tersebut. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.